Pemirsa, pandemi COVID-19 berimbas bagi dunia pendidikan, bahkan siswa maupun guru harus menerapkan pembelajaran dengan sistem daring. Bagaimana nasib dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini, terutama dampak langsung bagi guru dan peserta didik, terlebih sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Saat ini kita telah terhubung dengan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, Dr. Muhdi M. Hum, melalui sambungan Skype. Pak Muhdi, halo Pak. Halo Mas Febrian, selamat siang. Pak, selamat siang. Pak, sebelumnya kami perlu mengkonfirmasi apakah PGRI ini mencakup guru yang bukan hanya dari kalangan ASN saja, namun juga termasuk guru swasta dan juga guru honorer, Pak? Iya, anggota PGRI sebenarnya guru dan tenaga kependidikan ya. Siapa saja artinya ASN, non ASN pada hakikatnya yang mereka mau menjadi anggota secara sukarela bisa baik guru swasta, guru negeri atau guru honorer. Tapi tidak semua guru pasti menjadi anggota PGRI. Di Jawa Tengah ada sekitar 260.000 ya anggota kami. Ke seluruh kalangan ya. Kita banyak juga mendapatkan informasi dan juga prediksi bahwa pandemi COVID-19 ini bisa berlangsung sampai dengan bulan Desember 2020 nanti, Pak, yang artinya proses belajar dan juga mengajar ini akan tetap dilakukan di rumah. Apakah ada skenario yang sudah disiapkan oleh pihak dari PGRI terkait hal ini, Pak? Ya, kalau skenario pasti pemerintah yang punya ya. Tetapi PGRI sebagai organisasi profesi harus menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelenggarakan pendidikan ini dengan baik. Maka terkait dengan COVID-19 ini, kami memang melihat ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, sebagaimana kalau kita lihat yang mungkin kelompok optimis lah katakanlah, kita harapkan di tahun ajaran baru kondisi sudah normal. Walaupun normalnya belum sepenuhnya. Bisa jadi nanti skemanya kalau tahun ajaran baru sekitar 13 Juli kita akan mulai masuk, mereka harus diatur. Artinya kan belum sepenuhnya bebas ya, kita harus social distancing harus tetap dijaga. Misalkan nanti pembelajaran bisa jadi dilakukan dengan separuh-separuh karena jarak antar siswa tidak mungkin kalau kondisi siswa penuh. Maka bisa jadi nanti on off ya, bisa jadi ini ya, kalau kondisinya sudah memungkinkan. Tapi hal yang terburuk seperti tadi disampaikan, bagaimana andai harus sampai akhir tahun ya. Artinya tahun ajaran baru kita akan melaksanakan pembelajaran dengan daring sepenuhnya. Maka hal ini saya kira kalau kami kemarin melakukan penelitian di 2 minggu pertama, walaupun guru itu 98% di Jawa Tengah dan 97,6% secara nasional telah melakukan pembelajaran daring, tapi dari hasil penelitian kami memang belum begitu efektif ya, masih banyak kendala-kendala. Kendala itu ada di kesiapan guru karena memang guru dipaksa seketika harus menyelenggarakan pendidikan dengan online atau daring. Lalu yang kedua juga kondisi siswa atau peserta didik, terutama di pendidikan dasar, di PAUD, karena di samping keterbatasan kemampuan mereka menggunakan teknologi informasi ini, juga banyak peserta didik yang tidak memiliki fasilitas untuk mengikuti pembelajaran daring. Sehingga guru banyak melakukan cara-cara yang belum interaktif, masih banyak menggunakan WA atau karena anak-anak tidak punya Android, ada yang menggunakan SMS, yang akhirnya banyak dikeluhkan, terlebih bagi orang tua yang tidak mampu mendampingi atau mendampingi tapi tidak punya kapasitas untuk mendampingi pembelajaran siswa. Maka andai nanti tahun ajaran baru harus mulai berlangsung dengan yang sama, kami berharap evaluasi penelitian yang kami lakukan ini sekarang sudah kondisinya membaik dan pemerintah harus segera melakukan intervensi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Di antaranya adalah sarana prasarana, lalu yang kedua kesiapan guru untuk melakukan pembelajaran dengan daring.
PGRI sebagai organisasi profesi sekarang terus melakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru, bagaimana melakukan pembelajaran daring yang baik. Namun demikian, PGRI tidak mampu menjangkau secara keseluruhan guru, walaupun dengan online ya kita lakukan pelatihan, terlebih bagi masyarakat, apalagi memfasilitasi sarana prasarananya sehingga keduanya bisa berjalan dengan baik. Pak Mudi, kita melihat juga bahwa kalangan guru ini bukan hanya dari ASN saja, namun juga ada guru-guru dari honorer dan juga dari pihak swasta yang memang mendapatkan gaji dari SPP siswa, namun apabila kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, tidak ada aktivitas di sekolah, bagaimana nasib guru-guru dari honorer dan juga swasta ini, Pak? Ya, pertama kami mengharap ya pemahaman kita semua bahwa pandemi COVID-19 ini adalah bencana nasional, bencana untuk kita semua dirugikan, maka kita secara bergotong royong harus mensukseskan. Karena pembelajaran itu sebenarnya atau pendidikan itu kan berlangsung sepanjang hayat, maka pembelajaran bisa berlangsung di mana saja, dengan cara apa saja, termasuk sekarang dengan daring walaupun dengan keterbatasan. Untuk itu orang tua harus memiliki kesadaran bahwa pendidikan ini tetap berlangsung. Bedanya caranya dengan daring. Sehingga mereka harus punya kesadaran akan kewajibannya tetap membayar SPP. Problemnya adalah kalau kita melihat orang tuanya juga terdampak. Artinya mereka tidak punya kemampuan untuk membayar SPP. Ini menjadi problem lagi. Seperti tadi, padahal sekolah swasta pada umumnya memang hanya menggantungkan pada SPP. Nah, untuk itu sekolah-sekolah mungkin swasta yang sebut saja belum terlalu berkembang atau katakanlah masih kecil, maka mereka akan sangat terdampak dengan ini. Dan sekarang sudah banyak PAUD sekarang sudah banyak yang PAUD kan banyak kan swasta, itu banyak yang sudah tidak mampu lagi membayar gurunya. Dan PGRI kemarin juga memberikan bantuan kepada mereka. Demikian juga mungkin sekolah SD walaupun swasta tidak banyak, tapi SMP, SMA akan menghadapi hal yang sama. Maka hal ini harus dibangun kesadaran. Nah, di luar itu, pada kesempatan yang baik ini, harusnya pemerintah melihat bahwa pendidikan adalah sektor yang juga sangat terdampak, padahal kontribusinya sangat besar. Bayangkan ada sekitar 60 juta peserta didik dan guru sekarang dengan serta-merta tunduk kepada kebijakan pemerintah untuk melakukan belajar di rumah atau pembelajaran di rumah. Andai mereka tidak tunduk, apa jadinya? Mungkin penyebaran COVID sudah akan sangat luar biasa. Dan pendidikan adalah memberikan kontribusi yang sangat besar. Namun kita masih menunggu bagaimana pemerintah juga sebagian anggarannya digunakan untuk mensupport pendidikan itu. Andai ini nanti sampai akhir tahun, saya kira anggaran juga didistribusikan kepada sekolah, minimal mereka atau pemerintah itu mengganti ya SPP yang orang tua tidak mampu membayar. Ini apabila itu saya kira semua akan berjalan dengan baik. Baik, Pak Mudi. Ya, Pak Mudi melihat memang dampak dari COVID-19 ini banyak sekali, bukan hanya bagi sektor ekonomi saja, namun juga di dunia pendidikan. Apakah perlu dibuat mediasi khusus dengan Kemendikbud, Pak, agar tidak memberikan dampak yang lebih besar lagi bagi guru di tengah pandemi ini? Iya, saya kira sangat perlu. Sementara ini kan baru memberi kemudahan lewat BOS ya. Padahal BOS kan juga belum cukup ya di sekolah-sekolah swasta untuk membiayai proses pendidikan itu. Maka saya setuju apabila ada mediasi, dan saya kira PGRI kalau nanti ini perkembangan COVID juga berkepanjangan akan melakukan hal-hal itu agar pemerintah memiliki perhatian terutama kepada dunia pendidikan agar tetap berlangsung. Mereka tidak boleh hanya melihat pendidikan di sekolah negeri saja yang gurunya sudah dibayar oleh negara. Tetapi yang kedua, sekolah swasta dan guru-guru honorer di sekolah negeri harus menjadi perhatian khusus ya. Sekarang mereka sudah berjuang, bersusah payah mensukseskan
melawan corona ini dengan rela belajar mengajar dari rumah, bahkan saya kira sekarang pulsa katanya mau dibantu lewat pos pun saya kira kan skemanya belum begitu efektif, tapi pembelajaran saya ingin sampaikan 98% telah berlangsung